Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan solehah, jumpa lagi dengan Ustadz Excel. Nah, pada pagi hari ini Ustadz doakan semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya robbal alamin. Nah, tentunya semangat ya untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran pertama. Nah, ternyata kita sudah masuk ke subtema 3 ya soleh dan solehah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, bagaimana sikap berdoanya? Nah, ya doa akan Ustaz pimpin ya soleh dan solehah. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, pernahkah kamu berpetualang ke desa? Pernahkah antum pergi ke desa? Nah, tanpa disadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Nah, di sini ada cerita tentang perjalanan ke desa. Mari kita baca bersama-sama. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagai deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. "Untuk apa daun-daun kering itu, Pak?" tanya Dayu. "Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun," jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-temannya berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun-daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk soleh dan soleha. Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumbuk, dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur dan menjadi pupuk alam yang disebut dengan kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Nah, soleh dan soleha, di sini ada beberapa gambar. Coba amati gambar berikut. Beri tanda checklist atau centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, di sini ada 12 gambar, baik itu tanaman dan hewan. Kita akan memberi tanda checklist seperti ini pada gambar tanaman dan hewan yang terawat. Nah, di sini ada daun, ada bunga atau ya bunga yang daunnya segar soleh dan soleha. Berarti bunga ini terawat. Nah, bagaimana dengan ini? Ini ada gambar ternak, sapi ternak yang sangat kurus. Apakah ini terawat? Tidak ya soleh dan soleha. Nah, nanti ini dikerjakan di latihannya. Nah, setelah mengerjakan latihan tadi, sekarang bagaimana pendapat soleh solehah jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Nah, nanti dituliskan tumbuhan yang jika antum menemukan tumbuhan yang tidak terawat, apa sikap antum di sini?
Nah, bagaimana pula dengan menemukan hewan yang tidak terawat? Misalkan antum sedang berjalan dan di tepi jalan tersebut menemukan kucing yang tidak terawat atau sangat kurus. Bagaimana sikap antum? Nah, tuliskan di sini ya di bukunya. Nanti di latihannya. Kerjakan di buku latihannya. Perilaku peduli lingkungan merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bentuk sikap sebagai manusia yang beradab dan teladan bagi lingkungannya. Sebagai warga negara, kita berkewajiban ikut menjaga dan melestarikan lingkungan agar terjaga kelestariannya. Caranya dengan membiasakan diri bersikap peduli lingkungan. Kemudian, mengajak teman-teman dan anggota keluarga melakukan hal yang sama. Bersama keluargamu, amatilah lingkungan rumahmu. Nah, soleh dan solehah, antum dan keluarga sudah mencoba untuk menjaga lingkungan. Nah, sekarang coba terapkan lagi semangat menjaga lingkungan di lingkungan rumah soleh dan soleha semua. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Sudahkah kamu merasa melakukan kebiasaan baik terhadap lingkungan sekitar? Bukankah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala salah satunya dengan merawat lingkungan dengan sebaik mungkin? Nah, sekarang coba antum perhatikan pada buku tema halaman 100 di sana ada kegiatan dan sikap yang akan antum lakukan gitu. Nah, nanti kerjakan ini di latihannya juga ya soleh dan solehah, dibuat di buku tulisnya masing-masing. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.